Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Putri Cindani. Saya absen 3 dari kelas 12 IPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, yang lebih tepatnya mengenai penurunan titik beku. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan itu juga terdiri dari 4 macam loh. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Sekarang kita akan bahas dulu apa perbedaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non-elektrolit adalah sebaliknya, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Selanjutnya yang kita bahas adalah pengertian dari titik beku. Menurut kamu titik beku itu apa ya? Titik beku adalah suhu saat suatu zat menjadi beku di bawah tekanan 1 atmosfer. Misalnya air adalah pelarut murni yang memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Artinya air yang awalnya cair akan berubah menjadi padat pada suhu 0 derajat Celcius. Dilansir dari Tofco, larutan memiliki titik beku yang lebih rendah dari pelarut murni. Artinya, jika air ditambahkan zat atau senyawa lain dan menjadi larutan, misalnya air merupakan pelarut murni ditambahkan garam atau NaCl ke dalamnya, air kemudian berubah menjadi larutan garam. Penurunan titik beku juga ada contoh-contohnya loh. Berikut ini merupakan contoh-contoh penerapan penurunan titik beku pada kehidupan sehari-hari. Aku ambil 3 contoh. Yang pertama, membuat cairan pendingin sebagai pembuatan es putar. Yang kedua, mencairkan salju di jalan raya. Dan yang ketiga, anti beku dalam tubuh hewan. Di sini sudah ada rumus penurunan titik beku. Nilai delta TF atau penurunan titik beku ditentukan oleh sifat zat berdasarkan rumus Beckmann dan Raoult seperti berikut ini. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Atau delta TF sama dengan M dikali KF, yang dimana M adalah molalitas dan KF adalah tetapan penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius kilogram per mol. Di sini aku udah ngambil satu contoh soal mengenai penurunan titik beku, yaitu sebanyak 45 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol, larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu. Dari soal tadi kita sudah mengetahui beberapa poin. Yang pertama adalah gram glukosanya sebesar 45 gram, MR-nya 180, gram pelarutnya sama dengan 500 gram, dan KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol. Langsung aja kita masukin yang kita ketahui itu ke rumus penurunan titik beku, yang dimana rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. KF-nya kita ketahui 1,86 dan M-nya bisa kita jabarin dulu sebagai gram per MR dikali 1000 dibagi gram pelarut. Nah, langsung kita masukin angka tadi ke rumusnya itu. KF sama dengan 1,86 dikali 45 per 180 dikali 1000 dibagi 500. Nah, di sini kita bisa main coret-coretan ya. 1000 dibagi 500 menghasilkan 2. Lalu antara 45 dibagi 180 juga bisa yang dicoret dengan angka 2 tadi, yaitu 180 jika dicoret dengan 2 atau 180 dibagi 2 akan menghasilkan 90. Lalu 45 dibagi 90 bisa kita kecilin sebagai 1 per 2. Selanjutnya 1,86 dikali 1 per 2 sama dengan 0,93 derajat Celcius per mol. Lalu kita masuk ke rumus berikutnya, delta TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0-nya adalah 0 derajat dan delta TF yang tadi kita hitung menghasilkan angka 0,93 derajat. Jadi 0 derajat dikurang 0,93 derajat sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Sekian pembahasan tentang materi sifat koligatif larutan yang lebih tepatnya adalah penurunan titik beku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.